Halo, halo. Sebenarnya belum kepikir mau ngomong apa, tapi ya udah gue pencet aja deh. Gue bingung sebenarnya mau ngomong apa. So anyway, tapi kalau misalnya cerita ya, kalau kita ngomong kayak kemarin gitu ya, ngomongin saham, terus apa acara talk show gue kemarin juga sama, seru sih sebenarnya. Beneran talk show itu akhirnya talk show itu jadi talk show itu waktu itu ini sebenarnya ide dimana gue pengen nanya sih, pengen nanya ke orang, ke tim gue sih sebenarnya, tim dalam partner bisnis gue gitu ya. Jadi ada beberapa orang, sama juga mentor-mentor gue. Jadi gue nanya mereka yang tadi kemarin gue udah jelasin juga kan, nanya. Jadi kalau gue nanya tuh jadi akhirnya gue lebih paham, lebih ngerti sih, lebih ngerti perjalanannya mereka, susahnya mereka gimana gitu ya. Karena selama ini kan kalau kita nggak nanya, kita nggak tahu ya, kita selalu berasumsi. Jadi waktu kemarin gue tanya, ya kebetulan emang ini adik ipar gue ya. Ini adalah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang gue nggak pernah nanya dia sebenarnya ya. Karena gue bingung juga sebenarnya waktu itu, kenapa apa sih yang memutuskan dia untuk bergabung, untuk barengan kerja barengan sama saya di bisnis ini. Terus juga bagaimana cerita dia waktu dulu dia diusir sama tantenya dan lain-lain lah ya. Ya karena kondisi keuangan keluarga dia ya bisa dibilang adalah miskin, jadinya itu lebih di look down lah ya, lebih dipandang sebelah mata ya. Well, it's a story sebenarnya yang akhirnya cerita ini akhirnya kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita. Nah, sama fungsinya Facebook ini juga ya, mudah-mudahan ini bertahan lama. Gue bikin Facebook Live seperti ini supaya suatu saat nanti anak gua ya bisa nonton ya. Mudah-mudahan juga bisa ada bergunanya juga buat teman-teman semua di sini. Nah, jadi yang gua tangkap dari cerita kemarin itu adalah kalau mau sukses tuh memang harga bayarannya memang mahal ya. Mahal karena kita akan pasti diketawain, kita pasti akan dipertanyakan keputusan kita dan lain-lain oleh orang-orang sekeliling kita, terutama orang keluarga dan teman-teman dekat kita. Tapi kadang-kadang yang saya sangat impress ya, ada satu kata sih, ada satu cerita sebenarnya. Cuma waktu itu gue pernah dengar cerita itu, tapi gue udah lupa. Jadi ceritanya begini, kalau lu ya lagi berjalan di mall, terus ditabrak sama orang dan lu akhirnya jatuh, lu bangun lagi ya kan, lu bangun dong, setelah jatuh lu bangun, terus lu rasanya pengen marah banget sama orang itu, kesel banget sama orang itu, pengen dimarahin lah orang itu. Tetapi pada saat lu melihat, lu mau marahin orang itu, nggak taunya orang itu buta. Itu wow banget sih menurut gua. Jadi intisarinya dari sono adalah kadang-kadang apapun yang kita ketahui ya, apapun informasi yang kita tahu, kita punya sekarang, kita ceritakan kepada orang-orang dekat kita, ke saudara, ke family dan lain-lain lah ya, kita bicara, dan mereka nggak setuju atau mereka nggak percaya dengan apa yang kita percaya. Nah, saya minta teman-teman jangan baper, jangan dibawa perasaan. Kenapa? Jadilah seperti orang yang tadi itu, yang jatuh di mall, yang ditabrak, yang ditubruk lah ya, yang ditubruk tapi jatuh terus bangun. Tapi pada saat dia melihat orang buta, dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, sama seperti itu, konotasinya ceritanya seperti itu. Jadi moral of the story sebenarnya, pada saat kita cerita sama orang sebuah informasi yang kita tahu dan mereka misalnya nggak percaya dan mereka skeptis gitu ya, kita jangan baper lah ya. Karena mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang belum bisa melihat apa yang lu lihat. As simple as that. So, tugasnya kita adalah memperlihatkan kepada mereka, ya kasih lihat mereka sih sebenarnya, kasih lihat mereka bahwa ini loh perjalanannya, journey-nya seperti ini. Jadi ya gue bilang bahwa memang benar, gue ngerasain pada saat
gue mengerti, memahami sesuatu produk ya, ataupun yang kalau udah telat tuh rasanya nggak enak. Kenapa? Karena kalau gue lihat gue selalu belajar adalah tentang hukum probability. Teman-teman tahu kan pasti probabilitas itu apa kan? Jadi ada yang namanya kita mengerjakan sesuatu, ada chancesnya 50-50, ada 80-20, ada 70-30, 60-40, whatever it is lah, ya kan? Nah, gue selalu melihat ini semua ya. Kalau dulu sih selalu gue gini, pada saat orang cerita kepada lu sesuatu ya, belum mereka selesaiin cerita, lu langsung bilang gue nggak percaya atau gue nggak mau dengar. Nah, berarti lu sudah menutup kemungkinan diri lu untuk sukses sebenarnya. Kenapa? Karena you don't bother untuk dengar. Jadi pasti 0%, ya kan? Nah, sama pada saat gue menjalankan ini semua bisnis ini, gue selalu mengambil, kalau gue jalanin ada nggak chancesnya gue bisa sukses ya. Semuanya memang untuk sukses itu menurut gue semua ada di diri sendiri, karena apapun yang sudah ada ya, semua udah ada di sini sebenarnya, di dunia. We have already sebenarnya, cuma kita mau pakai atau enggak. Nah, ya itu jadinya memang ujung-ujungnya memang begitu, yang lu harus gue belajar dari sana. Akhirnya segala sesuatu gue ngambil sesuatu keputusan pada saat gue dengar sebuah opportunity, gue akan lihat dulu ada nggak kesempatan buat gue untuk sukses, bisa nggak untuk gue kerjain, ya kan? Jadi gue dengerin dulu. Jadi gue nggak, kalau dulu kan gue langsung patahin, langsung gue nggak mau dengar, gue nggak mau ini ya, karena ya kita ngomong asumsi lah ya, kita udah nggak mau dengerin. Jadi gue belajar untuk lebih mendengerin dulu, ya kan, siapa tahu bagus, dan akhirnya ya udah, lihat bagaimana nantinya. Jadi itu teman-teman, kalau mau sukses ya lo sendirilah pokoknya. Gue sih percaya bahwa harus kerja sendiri, maksudnya harus dari diri sendiri ya, bukan kerja sendiri, harus dari diri sendiri. Kalau mau sukses, karena itu lebih kepada dari sana baru bisa berubah, mental shiftnya beda, mindsetnya berbeda, komitmennya beda, responsibility-nya beda ya, semua dari sini. Makanya setiap apapun kita mengerjakan apapun, yang diberesin tuh harus ininya dulu, cara kita berpikir ya, cara lu berpikir ya kan, cara lu menilai, ujungnya sebenarnya lah cara mindset lah, cara lu berpikir. Kalau lu berpikir bisa positif ya, itu pasti akan bisa gitu. Oke, jadi nanti deh kalau yang ngomongin soal saham nextnya aja ya. Gue udah mau nyampe. Thank you teman-teman udah nonton. Salam sejahtera, sukses selalu. Oh ya, mau promosi dulu sebelumnya ya. Tadi harusnya promosi di awal. Biasanya kan orang nonton cuma sebentar doang, di awal doang, begitu nggak nonton yang lain. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ada orang yang nonton terakhirnya. Nah, malam ini gue juga ada acara. Gue ada bikin webinarnya malam ini. Jadi gue akan ada webinar yang menjelaskan journey-nya gue, perjalanan gue menjalankan bisnis yang gue jalanin sekarang. Kalau lo orang ada yang mau ikutan, mau dengerin ceritanya gue, monggo tulis di kolom komen atau kolom chat, nanti gue bisa inbox ke lo ya. Thank you teman-teman, salam sejahtera, sukses selalu, and stay safe. Bye bye.